Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang wargi sehat Majalaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan kami di acara talkshow Bisa, yaitu bincang santai dan asyik bersama RSUD Majalaya. Saat ini perkenalkan, saya Septidian Sondari, hari ini sebagai moderator, dan saya tidak sendiri hari ini. Saya ditemani oleh Dr. Ali Akbar Ramdhani, spesialis penyakit bedah. Beliau salah satu dokter spesialis bedah di RSUD Majalaya. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Selamat siang juga bagi sehat Majalaya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini topiknya seru, Dok. Hari ini topiknya seru, warga sehat Majalaya, yaitu topik hari ini kita akan membahas tentang tata pelaksanaan snake bite, Dok. Atau juga disebut juga tata pelaksanaan luka gigit ular. Karena di kita itu kebanyakan gunung, sawah, ya, Dok, ya, ladang. Nah, ini topik pembicaraan hari ini adalah tentang bagaimana tata laksana perawatan gigitan ular. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ya, Dok, kita langsung aja ke pembahasannya nih, Dok. Siap. Nih, tentang pembahasan tentang tata laksanaan Gigitan ular. Apa sih, Dok, yang dimaksud dengan snake bite itu? Jadi terima kasih kepada warga sehat Majalaya. Jadi kalau snake bite itu adalah suatu dampak dari gigitan ular. Memang kan di Indonesia sendiri ular itu ada 384 spesies. Banyak banget ya, Dok? Iya, banyak. Ya. Dan 40%-nya itu berbisa. Nah, kebetulan ketika saya sudah praktek di Majalaya juga ternyata banyak ya kasus-kasus luka gigitan ular, karena memang wilayahnya itu dominannya kalau kata orang Sunda mah leuweung. Betul, Dok. Nah, sehingga memang daerah-daerah seperti ini memang rawan sekali oleh gigitan-gigitan ular gitu. Nah, apa saja sih yang sering terjadi dan apa yang suka salah kaprah muncul di masyarakat ya yang akan kita bahas hari ini gitu. Bagaimana sih tata laksananya, kapan yang diobatin, itu akan kita bahas ke depan. Oke, Dok. Mungkin itu ya, Dok, ya. Terus bagaimana apakah tata pelaksanaan gigitan ular itu sama semua, Dok? Sebenarnya secara garis besar kalau pasien dengan gigitan ular yang harus dilakukan pertama adalah datang ke IGD. Nanti seperti biasa, seperti kasus trauma-trauma yang lain, kita akan melakukan pemeriksaan dari jalur nafas, pernafasan, peredaran darah, sampai status sarafnya, status saraf atau status neurologisnya. Nah, itu secara itunya akan sama, tetapi nanti di tengah perjalanannya dokternya akan menentukan apakah ini arahnya ke ular tersebut berbisa atau tidak. Karena kalau sudah ularnya berbisa, nanti ada tata laksana tambahan, yaitu pemberian serum anti bisa ular yang kebetulan memang di RSUD Majalaya kita ini sudah tersedia. Jadi untuk warga Majalaya nggak usah takut, nggak usah jauh-jauh sampai harus ke Bio Farma di Bandung. Cukup datang ke RSUD, kita sudah mempunyai serum anti bisa ular tersebut. Oke, berarti kalau dilihat dari tata pelaksanaannya ya, Dok, ya, kan tadi ada penanganan berbeda antara jenis ularnya apa gitu. Betul. Berarti ada golden period ya, Dok. Ada penanganan awal banget buat penata laksanaan ular itu sendiri, Dok. Yang penting tuh yang selalu salah adalah tata laksana waktu setelah tergigit ular. Jadi banyaknya orang berpikirnya ngeliat di film-film kalau sudah tergigit disedot-sedot ya. Iya, betul. Disedot atau enggak diikat, katanya biar nggak peredaran darahnya makin banyak. Nah, jeleknya kalau disedot adalah orang yang menyedot si luka tersebut beresiko tinggi untuk terkena bisa ular juga. Jadi bukannya malah mengurangi gejala, malah menambah korban. Jadi tidak pernah diizinkan luka gigitan ular itu disedot-sedot. Jadi nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh diikat. Berpikirnya bagus, kalau diikat berarti peredaran darahnya tidak berhenti dan menyebar. Gitu ya. Tapi yang terjadi nanti tangan yang diikatnya mati atau kaki yang diikatnya mati, alhasil malah harus diamputasi. Nah, karena malah terbendung dan malah mati gitu. Jadi karena
peredaran darah kan kita gunakan buat memberikan nutrisi ke organ-organ tubuh. Kalau ditutup, yang ada malah makin ke belakangnya jadi rusak. Nah, apa yang harus sebenarnya dilakukan? Yang pertama, kalau ada luka gigitan ular, yang harus dilakukan cuci bersih dengan air mengalir. Kalau punya sabun, punya alkohol. Cukup, nggak usah nambahin yang lain-lain. Karena mungkin kalau orang Sunda masih berpikir kayak pakai daun-daunan, daun babadotan dan sebagainya. Nah, itu nggak usah. Cukup air mengalir, dibersihkan, pakai alkohol atau air mengalir, sudah selesai. Udah gitu, lukanya diikat, tapi bukan yang diikat sampai tidak ada peredaran lagi. Cukup diikat aja dengan tekanan secukupnya. Bagian yang terluka. Ya, dibersihkan, diikat kayak kita kalau patah tulang atau gimana. Cukup kayak gitu. Jangan diikat sampai nggak ada denyut nadi, ininya jadi putih, kebiruan, nggak boleh. Justru itu malah bahaya ya. Terus pasiennya jangan banyak bergerak. Karena ketika pasien bergerak kan ada terjadi peredaran darah yang meningkat, sehingga itu mempercepat penyebaran bisa. Jadi ketika pasien tersebut sudah tergigit ular dan dicurigai itu adalah ular berbisa, pasien disarankan imobilisasi atau berdiam diri, luka dibersihkan dan kita ikat, jangan disedot, kirim ke rumah sakit terdekat. Kayak jangan bergeraknya daerah yang memang tergigit ularnya atau memang seluruh lebih baik tidak usah bergerak karena diusahakan ya. Kalau dipindahkan kok harus bergerak gimana ya? Udah pindahkan aja. Yang penting kita minimalisasi pergerakan karena itu meningkatkan denyutan kontraksi otot, meningkatkan flow pembuluh darah yang menjadi penyebaran lebih cepat. Gitu. Terus nanti ketika nyampe di IGD yang akan dilakukan biasanya dokternya akan membuat sayatan kecil di luka gigitan. Nanti sayatan tersebut yang dibuat untuk mengeluarkan bisa. Jadi nggak usah disedot-sedot, nanti biarkan dicuci aja dan kita bikin jalur untuk keluarnya. Soalnya memang kan dulu katanya zaman dulu gitu ya dok. Kalau ada gigit ular harus disedot, itu nambah korban. Nambah korban baru, bukan menyelesaikan masalah malah nambah korban. Ya, jadi kalau misalkan ada gigitan ular, penanganan sangat awal adalah mencuci luka itu ya dok ya. Mencuci luka, terus baru ditutup. Pas daerah lukanya. Jangan diikat ya. Jangan terlalu mengikat. Memang harus dikasih tekanan. Maksudnya mengasih tekanan biar nggak terlalu nyebar. Tapi nggak usah datang biasanya suka diikat pakai kain. Nah itu nggak boleh. Dia cukup aja ditekan. Jadi kayak diikat biasa, agak nekan. Tapi udah itu langsung kirim ke rumah sakit. Nanti biar tata laksana berikutnya di rumah sakit aja. Berarti ada perbedaannya dok? Tanda-tanda pas digigit gigit. Kita tahu itu tuh ular berbisa atau tidak gitu. Biasanya yang paling gampang dokter lakukan buat mengidentifikasi itu ular berbisa atau tidak, dia pasti nanyanya warna ular, berapa banyak gigitan, sama bentuk ular. Bahkan kalau mau lebih bagus ya, tapi mungkin berbahaya, ularnya bawa aja ke rumah sakit. Dulu ada yang emang kalau ada pasien pernah bawa ularnya sendiri karena dia biar tahu ini ularnya berbisa atau tidak. Cuman emang kan itu kan beresiko juga ya. Memastikan ya. Kalaupun tidak, yang penting tuh yang biasa dokter akan tanya tuh cuma 3. Warnanya seperti apa? Karena kalau ular-ular yang berbisa tuh biasanya warnanya lebih terang. Terus gigitannya kalau yang ular berbisa tuh dua taring, kalau yang tidak berbisa 3 taring. Jadi nanti biasanya dilihat di situnya 2 apa 3. Terus dilihat juga bentuk sisik, cuman itu kan agak sulit ya. Tapi habis tergigit masa orang lihat-liatin sisik nggak mungkin. Cuman kalau secara garis besar kalau yang ular berbisa itu 2 gigitan, warna lebih terang, bentuk sisiknya segitiga. Nah terus nanti penanganannya ya sama aja sih. Cuma nanti kalau yang ular berbisa itu kita memberikan serum antibisa ular sebanyak 2 vial, nanti diberikan selama 6 jam dan dilakukan observasi. Jadi jangan berpikir setelah masuk ke IGD pulang, karena yang ditakutkan tuh bukan waktu awal tapi setelahnya. Karena ketika 6 jam ada tanda-tanda, misalkan ada tanda muntah, penurunan kesadaran, pusing berputar, atau mual-mual, atau tiba-tiba jadi kebiruan tangannya, atau dokter dilihat di laboratoriumnya ada pemanjangan faktor pembekuan, nah itu tanda-tanda kegawatan pada gigitan ular. Sehingga ketika terdiagnosis gigitan ular harus sudah siap-siap buat dirawat, karena pasti akan diobservasi dan dirawat. Itu kan yang tadi yang pasiennya itu sendiri yang bisa melihat ular ya. Kalau pasiennya yang tidak bisa ngelihat ularnya, misalkan pas digigit nggak kelihatan, ularnya lari gitu. Ya udah biarin aja, dikirim ke rumah sakit. Biasanya nanti kita
anggapnya yang tidak berbisa atau berbisa, kita anggap berbisa dulu aja. Karena kenapa? Karena kita harus bisa menyingkirkan kemungkinan perburukan ke depannya. Nah, nanti kita anggap semua berbisa, nanti kita berikan serum antibisa dan kita periksa lab. Kalau ada tanda-tanda yang tadi neurotoksik atau hematotoksik atau toksik di sistem saraf atau di sistem pembuluh darah, itu harus nanti ada pemberian terapi tambahan. Yang tanda yang paling khas ya, yaitu tadi kaku, penurunan kesadaran, kejang, yang gitu-gitu. Kalau cuma tanda-tanda lokal mah cuma bengkak di bekas gigitan, kebiruan, itu belum tentu berbisa. Karena yang luka tidak berbisa pun bisa aja seperti itu. Bisa bengkak juga ya dok. Berarti yang paling bisa dilihat itu yang tadi dokter katakan ya gigitannya kalau berbisa itu ada dua. Rata-rata dua kalau yang di Indonesia. Kalau yang tidak berbisa giginya tiga bekas gigitannya. Kita sebutnya fang mark, jadi gigitannya kita lihat di situ. Tapi itu juga tidak boleh disepelekan ya dok ya? Iya. Karena kalau nggak yakin bisa atau tidak berbisa, kita sih selalu ambil, mending kita anggap berbisa dulu. Sampai kita bisa membuktikan sebaliknya, karena lebih beresiko kalau kita biarkan gitu. Karena efek dari serum antibisa ular ya, efek sampingnya tidak terlalu banyak. Paling kan karena dia dibuangnya di sistem ginjal, beban ke ginjal, tapi itu nggak terlalu besar. Yang lebih ditakutin adalah kalau sudah terjadi keracunan yang ke sistem saraf sama ke sistem pembuluh darah, itu lebih bahaya. Tadi kan udah ya dok kan yang itunya. Itu teh komplikasinya apa dok? Kalau misalkan ada pasien yang tergigit ular, ternyata ularnya berbisa, kan kadang gini dok, pasien datang misalnya ke rumah sakit, udah dikasih obat dan sebagainya, kan diobservasi itu selama 6 jam, ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Kadang kan pasien suka, ada saya mah sehat, tidak ada reaksi apa-apa. Nah, itu yang salah kan, karena menganggapnya baik-baik aja. Kalau komplikasi yang paling buruk udah jelas kematian. Angka kematian pada snake bite atau gigitan ular yang sudah grade 2 ke atas itu tinggi. Terutama kalau udah ada gejala-gejala keracunan yang seperti saya sebutin tadi, itu angka kematiannya cukup tinggi karena pemberian obatnya kan sebenarnya lambat ya, 6 sampai 12 jam. Tapi kalau kita udah nemuin tanda-tanda keracunan itu, pemberian obatnya akan dipercepat dan dipersering. Dan itu yang harus dilakukan. Makanya jangan pernah nganggap remeh soal gigitan ular, karena gigitan ular sekecil apapun berbahaya. Ular apapun kita anggap berbahaya dulu ya. Iya, sampai kita bisa membuktikan itu bukan ular yang berbisa. Siap. Itu ini banyak nih dok pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM RSUD Majalaya. Salah satunya adalah tadi dok, ini ada pertanyaan dari Syam_Almars. Kalau digigit ular berbisa, penanganannya apa dok? Ya, kalau gigit ular berbisa, yang pertama kita lakukan yang tadi, kita hentikan pergerakan sebisa mungkin. Kita cuci dengan air mengalir atau alkohol, terus kita tutup luka, kita bersihkan, kita tutup, sedikit dibebat tapi tidak usah terlalu keras, berangkat ke rumah sakit. Itu aja sih yang harus pasti wajib dilakukan. Jadi jangan menyepelekan ya dok, kalau misalkan di rumah tergigit ular, karena kita udah tahu nih sekarang nonton Bincang Sehat ini, oh dah itu mah gigitannya 3, aman lah, tidak berbisa, jangan dulu menyepelekan ya dok ya, berarti tetap penanganannya harus dibawa ke rumah sakit. Gitu ya. Terus ini selanjutnya dok ada juga dari MT Mahfudin. Kalau digigit di tangan, apa perlu tangannya diikat supaya darahnya tidak mengalir dan racunnya tidak menyebar? Itu ya yang tadi saya sebutkan. Memang beresikonya kalau orang dulu, saya sih ingatnya waktu kecil suka nonton film-film ya. Betul, di film-film jadul memang ditunjukkannya seperti itu, gitu. Disedot, diikat seperti itu. Cuman itu efeknya nggak bagus karena bikin peredaran darah ke ujungnya jelek. Akhirnya nanti jaringan mati. Akhirnya jaringannya nggak bisa diselamatin. Kalau udah nggak bisa diselamatin, paling buruknya ya berarti amputasi. Dan itu sangat jelek kalau sudah sampai seperti itu. Jadi kalau terjadi gigitan ular, saya bilang dibebat boleh. Dibebat kayak kalau di pramuka kita suka ngebebat luka, boleh. Iya, tapi jangan pernah sampai diikat pakai, yang pernah datang ya ke sini diikat pakai tali rapia, diikat keras sampai ininya biru. Nah, itu udah salah. Itu yang ada malah nambah beban ke pasiennya cukup berat. Yang itu yang tadi mungkin jadi tidak melancarkan peredaran darah dan nutrisi buat jaringan-jaringan yang ada di tangan. Jadi rusak. Jadi nggak usah khawatir dok, ini kan saya takutnya langsung nyebar. Pokoknya kalau masih ketika kejadian langsung datang ke rumah sakit kurang dari 24 jam, prognosisnya bagus. Kemungkinan sembuhnya bagus. Tapi kalau sudah dilarut-larut, sudah ada tanda-tanda keracunan, nah itu mah kita juga nggak bisa menjanjikan suatu kesembuhan gitu. Pokoknya intinya digigit, lakukan tadi pembersihan, berhenti gerakan, dibebat, kirim ke rumah sakit.
Ini yang selanjutnya banyak nih dok, cuma kita pilih-pilih nih pertanyaannya. Tadi ada juga yang sudah dokter paparkan, ini masih ada yang bertanya, apakah penanganan luka gigit ular berbisa dan tidak berbisa itu sama? Sebenarnya mah secara garis besarnya mah sama ya. Cuma nanti bedanya ya itu tadi apa yang satu dikasih sabu, yang satu tidak. Itu aja sih yang penting ya mah. Apakah tata laksananya dibeda-bedakan? Enggak sih, sama aja. Lagi pula nanti karena biasanya 90% pasien tuh dia nggak tahu ularnya berbisa atau tidak. Bahkan banyak yang nggak tahu ini digigit ular atau bukan. Gitu. Jadi banyaknya kalau yang seperti itu kita anggap berbisa, kita anggap gigitan ular. Kalau kita temukan si bekas gigitannya, ya udah kita anggap berbisa, kita masukin obat anti bisa aja dulu. Gitu. Berarti intinya tadi ya dok, jangan menyepelekan gigitan ular, entah itu yang berbisa ataupun yang tidak berbisa. Penata laksananya sama gitu ya dok ya. Oke. Terus ini berapa waktu ideal pengobatan luka gigitan setelah digigit ular? Yang ideal sebenarnya kurang dari 6 jam. Kurang dari 6 jam. Karena kan kerusakan jaringan itu paling cepat terjadi di 6 jam. Cuman semakin cepat datang semakin baik. Yang prognosisnya baik kalau saya lihat di jurnal-jurnal terbaru yang kurang dari 24 jam sudah diberikan sabu. Jadi kalau bisa sih hari kejadian hari datang. Kalau ternyata dok rumah saya jauh dok, butuh perjalanan. Ya kalau kurang dari 24 jam sih biasanya prognosisnya masih bagus. Jadi masih disarankan segera datang ke rumah sakit. Gitu aja sih. Itu juga mungkin tergantung gigitan ularnya ya dok? Iya. Kalau misalkan penanganannya rada lambat, ternyata lukanya, gigitan ularnya berbisa juga ini ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau udah terlihat berbisa sih dokter IGD, terutama di dokter IGD di Majalaya udah ngerti sih. Dia nggak akan nunggu instruksinya, pasti udah jelas dia yang dilakuin. Langsung cepat ditindak iya. ya dok ya? Karena kalau tanda-tanda keracunan tuh udah jelas banget terlihat. Oke. Mungkin sepertinya sudah jelas banget ya dok tentang perawatan penata laksanaan luka gigitan ular ya dok ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dok sebelum kita closing nih, kalau menutup acara. Iya, kalau buat wargi sehat Majalaya sih yang terpenting saya bilang tadi ya, satu jangan pernah disepelekan gigitan ular tuh sebagaimanapun kita anggap berbisa sebelum kita anggap tidak berbisa. Lalu jangan pernah, ini yang sering terjadi adalah diikat. Memang ikatan ini tuh terlalu di Indonesia ini kayaknya udah maten gitu di pikiran orang-orang Indonesia tuh harus diikat. Karena zaman dulunya seperti itu. Padahal itu salah sekali. Jadi jangan pernah mengikat-ngikat daerah yang tergigit ular. Sama segera datang ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda. Dok, udah nggak ada apa-apa, masih jaga-jaga aja. Nah, itu tuh jangan. Lebih baik langsung datang. Gitu aja. Oke. Terima kasih banyak nih Terima dok kasih atas penjelasan dan ilmunya, materi yang singkat, padat, jelas gitu ya dok ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang ini bermanfaat bagi kita semua dok, khususnya wargi Majalaya sehat nih. Kalau misalkan ada kasus seperti itu, jangan sungkan-sungkan, jangan cepat-cepat, jangan ragu-ragu untuk datang ke RSUD Majalaya untuk penanganan lebih lanjutnya. Jangan menyepelekan gigitan ular ya dok ya. Entah itu gigitan ular apapun, tetap penata laksanaannya sama seperti yang tadi dokter paparkan. Bagi wargi Majalaya, apabila ada pertanyaan setelah menonton talkshow ini, boleh dikirim di DM RSUD Majalaya. Nanti pertanyaannya disampaikan ke dokter, mungkin nanti dijawab lewat DM-nya. Terima kasih dok. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya dok ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di acara talkshow bisa selanjutnya. Bincang sehat dan asik bersama RSUD Majalaya. Saya Septidian Sondari. Dan saya Dr. Aliatul Rahmani. Kami tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.